Halo teman-teman, bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Retno. Teman-teman pernah bingung nggak saat menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu atau kegiatan? Menggunakan atau membuat dan melakukan sesuatu akan lebih mudah dengan adanya prosedur yang jelas sebagai panduan. Nah, hal-hal itu akan kita bahas dalam video ini mengenai teks prosedur. Ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu pengertian, tujuan, jenis, dan struktur. Teman-teman, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kegiatan belajar selesai, siswa dapat membedakan jenis teks prosedur, siswa dapat menganalisis struktur teks prosedur, dan siswa dapat menyusun teks prosedur. Teman-teman, kita bahas dulu pengertiannya ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Sekarang kita lanjut membahas tujuan teks prosedur. Jadi, buat apa sih teks prosedur itu? Nah, teks prosedur dibuat untuk menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan atau membuat dan melakukan secara berurut. Teman-teman, selanjutnya Ibu Retno akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks prosedur. Jadi gini, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, dan teks prosedur kompleks. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi tahapan atau langkah sederhana. Teks prosedur sederhana ini langkahnya simpel, tahapannya sedikit. Biasanya terdiri atas 2-4 langkah saja. Urutannya tidak bisa dibolak-balik. Alat dan bahannya tidak banyak. Contohnya cara menyalakan televisi, cara memakai setrika, dan cara memasak nasi memakai alat penanak nasi. Yang kedua, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang berisi tahapan atau langkah kerja yang fleksibel. Artinya, langkahnya tidak harus ditempuh secara urut. Urutannya bisa kita sesuaikan meskipun kita ubah urutannya. Tujuannya dapat dicapai. Misalnya kita mau memasak mie instan. Kita bebas dong nentuin apakah bumbunya mau dimasukkan waktu mie-nya dimasak atau kita taruh dulu bumbunya ke mangkok. Kalau kamu pilih yang mana? Oke, kita sudah bahas teks prosedur sederhana dan teks prosedur protokol. Tapi masih ada satu lagi jenis, yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah atau tahapan kompleks. Langkah harus ditempuh secara urut atau urutannya tidak boleh dibolak-balik. Kalau kita tidak mengikuti langkahnya secara urut, tujuannya bisa gagal. Terus bedanya apa dong dengan teks prosedur sederhana? Teks prosedur sederhana langkahnya tidak banyak. Kalau kompleks langkahnya panjang dan rumit dan kadang ada sub langkahnya. Misalnya nih mau masak nasi goreng, langkahnya banyak kan? Sekarang kita lanjut membahas struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 4. Pertama, tujuan, 2, material, 3, langkah-langkah, dan 4, penegasan ulang atau penutup. Tujuan berisi maksud atau sesuatu yang dituju dari sebuah teks. 2, material. Bagian ini biasanya berisikan alat, bahan, atau hal-hal yang harus dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Langkah-langkah merupakan tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Penegasan ulang biasanya berisi kesimpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk. Teman-teman,
Untuk menguji pemahaman kalian dari materi yang sudah Ibu jelaskan, Ibu sajikan contoh teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng. Silakan dianalisis termasuk jenis apa dan struktur apa saja yang terdapat dalam teks tersebut. Selamat mencoba dan mengerjakan, terus semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.